Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang langkah termudah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Kenapa saya lakukan perbaikan mengingat materi ini menjadi dasar buat kamu nanti di kelas 11 untuk mempelajari bab-bab materi yang membahas tentang geometri lainnya. Kenapa perlu ada pembaikan? Karena saya melihat banyak sekali siswa yang masih belum bisa menuliskan titik-titik secara benar. Intinya, saat membuat grafik fungsi kuadrat, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya nilainya 0. Nah, contoh, saya punya soal di sini. Misalkan kamu disuruh membuat grafik dari X kuadrat dikurang 9X ditambah 18. Nah, langkah pertama kamu cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya diganti 0, Y di sini diganti 0. Kalau di sini diganti 0, maka untuk memperoleh X1 maupun X2 ini nanti kan difaktorkan ini. Ini kan ada dua akarnya. Cari perkalian 18, apa saja angka kalau dikali hasilnya 18, kalau dijumlah negatif 9. Maka itulah titiknya. Dan yang jadi sering kesalahan kalian yaitu menulis titiknya itu terbalik. Karena Y-nya yang 0 berarti yang 0 itu di belakang, bukan di depan. Ada banyak siswa yang masih saja salah melakukan penulisan seperti itu. Saya tegaskan sekali lagi, hati-hati dalam menuliskan titik, karena salah titik pasti gambarnya juga keliru. Oke? Nah, sekarang yang kedua, kalau sudah dapat dua titik yang berpotongan dengan sumbu X, next ke titik potong dengan sumbu Y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya diganti sama 0. Berarti ini kamu ganti sama 0. 0 kuadrat dikurang 9 kali 0 ditambah 18, dapat Y-nya. Nah, nulisnya begini. 0 dulu, baru dapat Y-nya berapa. Gitu, jangan terbalik. Ibu, kalau meriksa hasil kalian itu, waduh, pusing. Karena sudah dikasih tahu berulang-ulang, tetapi masih saja miss. Banyak yang salah. Oke, udah dapat 1, 2, 3 titik. Ya, kita cukup nih. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri? Ibu sudah berulang kali bilang sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafiknya itu dua bagian sama besar kiri kanan. Nah, mencarinya itu pakai rumus yang itu loh, X puncak itu loh yang min B per 2A. Min B, B-nya adalah di sini B-nya min 9, berarti min jadinya plus nanti. Per 2 dikali A, A-nya di sini 1 misalkan gitu. Kalau sudah dapat XP, X puncak, nanti hitung lagi Y puncaknya. Jadi nanti di gambar itu kamu bisa tahu titik puncaknya di mana posisinya. X puncak, Y puncak. Y puncak gimana cara dapetinnya? Kalau mau hitung Y puncak, harus dapat X puncak dulu. X puncak nanti hasilnya berapa? Misalkan 5, berarti 5-nya masukkan ke sini. Dan ke sini, berarti 5 kuadrat dikurang 9 dikali 5 ditambah 18. Nah, itu Y puncaknya. Nah, yang terakhir, yang sering juga salah dilakukan oleh anak-anak adalah memilih titik lain. Nah, contoh, Bu, boleh nggak X-nya misalkan 5, 4, nanti dapat Y-nya misalkan di sini X-nya 10, diganti 10 kuadrat dikurang 9 kali 10 tambah 18, nanti Y-nya berapa? Kalau kamu tidak diberi domain, it's okay, tidak apa-apa. Cuman, di kelas 10, fungsi kuadratnya biasanya punya domain atau DF ya, domain fungsi. Jadi nggak sembarangan pilih X. Contoh, di sini saya bikin DF-nya adalah X-nya dari rentang negatif 1 sampai dengan sama dengan 7. Berarti kamu hanya boleh memilih nilai yang ada di antara negatif 1 sampai 7. Misalkan kalau 5, boleh nggak 5 X-nya? Boleh, karena 5 masuk sini. Tapi kalau negatif 5, boleh nggak? Negatif 5 kan lebih, nggak ada di sini ya. Negatif 5 tuh lebih ke sana dari min 1. Nih min 1 batasnya. Min 5 di sana, keluar dari jalur interval ini. Jadi X-nya nggak boleh milih di sini min 5. Min 2, boleh nggak min 2? Nggak boleh, karena X-nya harus lebih dari min 1. 0 boleh nggak? 0 boleh. Jadi, saat nanti perbaikan, Ibu harap tidak ada lagi yang melakukan kesalahan-kesalahan sekecil itu karena sudah dijelaskan detail. Oke? Siap ya, siapkan dulu
kertas streaminnya, tapi kalau nggak ada streamin bisa kamu pakai kertas biasa, tapi kamu harus bikin sumbunya dulu dengan rapi, bikin dulu skalanya 1, 2, 3, 4, di sumbu Y, di sumbu X juga demikian, kemudian pakai penggaris. Ibu sarankan jangan pakai pulpen, tapi pakai pensil. Nanti kalau udah yakin baru ditebali. Semakin rapi, semakin bagus nilai kamu. Oke? Selamat mengerjakan untuk kelas 10. MIPA berapa ya? MIPA 4 dan MIPA-MIPA lainnya akan menyusul. Oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.